Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengajakkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala rahmat, nikmat, terutama adalah nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam platform Zoom ini. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita bisa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Etek Marila, Mamanda Sabarudin, kemudian yang ambo sayangi adik-adik ambo semua lah nih semua nih kan, ya adik-adik ini semuanya, adik-adik semua ya. Bisa sebut tadi sudah sebutkan nama satu persatu, nah mungkin juga bisa dibaca di layar monitor itu ada nama-namanya. Terima kasih atas kehadiran Mama dan Ete, kemudian adik-adik semua dalam rangka mendengarkan nanti maksud dan tujuan yang kemarin tanggal 4 September malam kami bertiga dengan Muhammad Sabar dan Iwan mengadakan video call dengan rencana untuk mendirikan Yayasan Amal datuk kita Abdurrahman Kantiroto dan nenek kita. Untuk itu kita buka aja acara ini dan kita dengarkan bersama dulu sebagai pembukaannya maksud dan tujuan kita mendirikan yayasan ini. Untuk itu kami persilakan kepada Mamanda Sabarudin untuk menyampaikannya. Terima kasih. Silakan, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini Marila. Bilang gambarnya Sinto. Hah? Gambarnya tuh ganti. Ya. Yang saya hormati ini Marila. Ya. Mungkin kemenakan kali ya, kemenakan anak-anak, kemenakan yang saya cintai. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu muka pada malam hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan malam ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam berilah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Singkatnya sebetulnya pertanyaan kita kan sebetulnya mengapa sih kita harus mendirikan yayasan? Ya kan? Kita ini sudah tua-tua. Tapi baru ingat bahwa kita tuh perlu yayasan. Kenapa kita perlu yayasan? Sebagaimana kita ketahui, bapak dan nenek dulu tuh meninggalkan, alhamdulillah meninggalkan harta yang cukup banyak untuk kita semua. Nah, jadi harta-hartanya itu sebagian besar kita sudah bagi. Jelas suaranya ya? Jelas. Nah, sebagian besar harta itu kita sudah bagi. Membaginya itu dari, kalau boleh diistilahkan, di ring pertama lah. Anak-anak seperti itu ya, anak-anak yang 7 sudah dibagi. Tapi ada harta itu yang belum dibagi. Satu, tanah sawah yang di Lubuk. Kalau namanya kami dulu sawah Lubuk. Ini beberapa tahu ya sawah Lubuk itu nih ya, kan? Nah, dulu emak sering membuat sawah di situ. Ambo sering dibawanya ke situ. Tuh, sawah. Nah, sampai kini itu sawah tuh boleh kata udah jadi rimbo lah balik kali ya. Atau waktu pulang terakhir kelihatannya lah somak. Itu satu. Yang kedua, nan belum dibagi, itu rumah atau kios ruko dan ditolak
Gunung Kesiangan. Nah, dan ketiga yang tidak dibagi yaitu di kebun karet yang Doke Surau. Itu tidak dibagi. Jadi dalam catatan pembagian itu dulu dibilang bahwa harta itu akan menjadi milik bersama. Nah, sampai sekarang harta itu formalnya milik bersama. Tapi kan nggak selamanya nanti milik bersama. Ya kan, mungkin kita makin yang yang sudah tua biasanya duluan gitu dipanggil gitu kan. Akhirnya nanti ring pertama habis, mungkin kemudian ring kedua cucu-cucu gitu kan. Jadi kita mau harta-harta yang belum dibagi itu kita bikinkan yayasan. Di samping itu nenek datuk dan nenek dulu meninggalkan juga surau. Nah, surau itu kan sebetulnya harus kita jaga. Kalau rusak harus kita perbaiki. Karena umurnya sudah tua itu surau. Nah, datuk aja meninggal sudah 36 tahun. Surau itu dibikin mungkin rasanya sih waktu saya aja masih kecil lah. Mungkin SD atau SMP lah. Udah 50-60 tahun kali surau itu umurnya. Jadi wajarlah kalau itu rusak. Nah, kita kan mau memperbaiki ini surau. Tapi gimana kita caranya ngumpulin biayanya? Nah, jadi wadah itu perlu gitu loh. Wadah untuk mengumpulkan dana, sedekah maupun infak. Nah, itu kita kumpulin melalui yayasan. Kemudian nanti kita perbaiki itu surau. Makanya dikatakan di situ yayasan amal. Yayasan amal dari Abdurrahman Kantiroto yang artinya berasal dari harta-harta dari datuk dan nenek ini. Kemudian juga kita punya yang di sawah Lubuk itu kan. Sawah Lubuk yang seperti saya katakan tadi juga itu adalah harta yang tidak dibagi. Jadi itu nanti rencana jangka panjangnya. Kalau surau tadi itu rencana jangka pendek itu. Program jangka pendeknya memperbaiki surau. Nah, yang di Sawah Lubuk itu program jangka panjang. Nah, itu nanti juga kita akan rencananya insya Allah, bismillah, kita mau buat di situ madrasah dan masjid. Madrasah, sekolah agama, dan masjid. Nah, kemudian ada satu lagi yang belum dibagi, seingat saya yang di kebun karet yang dekat surau. Nah, itu memang tidak dibagi karena dulu Datuk itu menyiapkan kebun itu khusus untuk imam yang di surau. Jadi siapa aja imam di surau itu, dia boleh memotong karet kebun itu dan kita tidak menerima bagian batangnya. Jadi 100% untuk dia. Nah, itulah salah satu kehebatan Datuk. Sampai sekarang pun saya mendengar bahwa itu masih dipotong karetnya oleh yang imam sekarang itu alut. Nah, mungkin Herlan tahu kali alut. Alut lah ya, Mak. Alut. Alut ini menjadi imam di surau. Dulu namanya surau itu surau Usdek, kebun Usdek. Jadi kini Sungai Potai apa tuh? Iya. Ya nih, dulu kan Usdek tuh nih. Usdek. Jadi ada dulu bacaan Usdek persis di tanah itu dan bebuki itu. Jadi nampak dari jalan tuh tulisan Usdek itu. Jadi dengan batu putih, entah siapa yang buat, kalian tahu Mak? Kebun Usdek. Nah, itu lama-lama kan kebun itu juga tua. Iya. Kini aja sekarang ini katanya menurut orang laki itu memang karetnya itu sudah berkurang lah gitu. Nah, itu kan kalau kita kumpulin duit, kita kan bisa juga meremajakan itu karet. Atau
kita tanamkan sawit seperti yang sekarang sebanyak di kampung. Nanti mungkin 50% bisa hasilnya untuk imam, 50% bisa hasilnya untuk yayasan. Itu. Nah, sekarang ya singkatnya, kita kan perlu biaya, perlu dana kan. Nah, selama ini kita ini semua kan sebagian besar kali udah menikmatilah hasil-hasil dari kebun datuk nenek. Ya. Terus terang kami pun udah menikmati, mulai dari karet dulu, kemudian diganti dengan sawit. Nah, kita masih nikmati tuh. Jadi saya pikir kalaulah kita bersedia menginfakkan aja 5% dari hasil kebun yang dari Bapak itu untuk yayasan ini, nah itu kita bisa mengumpulkan uang yang mungkin nggak sedikit lah gitu ya. Jadi angan-angan atau dan itu istilah kampung mengiri ya. Yang dibagi dulu sekitar kalau nggak salah itu sekitar 28 atau 30 bidang ya. Yang kita bagi itu nih dulu. Iya. Nah, kalau rata-rata satu bidang itu 2 hektar, itu udah sekitar 60 hektar itu. Nah, waktu pulang kampung kemarin, rata-rata sudah sana ditanam sawit semua itu. Ya ada yang memang masih dalam baru saja ditanam, jadi belum ada hasil. Ada juga yang sudah ada hasil. Nah, kalau 60, taruhlah perhitungannya 50 hektar. Kalau 1 hektar aja hasilnya itu 2 juta, itu udah 100 juta itu. Hasil kebun itu. Nah, kalau kita berkenan saja memberikan 5%, itu udah 5 juta sebulan. Nah, kita kembali ke wadah. Kalau misalnya kita nggak buat semacam yayasan ini, kemana itu kita transfer? Nanti kepada orang tertentu, nggak enak lagi dia merepotkan pribadi, nggak ada badan hukumnya. Nah, kalau yayasan, kita punya badan hukum yang dibuat berdasarkan undang-undang. Dasar hukumnya ada. Gitu. Jadi, seperti misalnya juga ruko yang di Taluk. Ruko yang di Taluk itu kita udah nggak bisa bangun itu di tempat yang dulu. Karena Pemda akan menggunakan lahan itu untuk kepentingan lain. Jadi nggak bisa lagi kita membangun di situ. Sebagai gantinya kita dikasih tanah di Pasar Lumpur. Pasar Lumpur di mana? Pasar Lumpur itu di belakang lapangan dulu. Kan ada lapangan bola dulu. Ya. Nah, di belakang itu kan ada jalan. Nah, di sebelahnya itu yang dulu sawah nih. Ini pernah meroncak nggak dari situ dulu? Di sawah itu selalu. Nah, di situ kan sekarang udah ada pasar. Nah, jadi kita dapat di situ tanah ukuran 4x12 mengganti dengan yang di gunung apa namanya dulu? Kesiangan. Gunung Kesiangan. Gunung Kesiangan. Kesiangan Lupuang. Jadi ya kita memang nggak bisa membantah, memang sudah aturan Pemdanya begitu. Kemudian kebetulan status dari tanah itu adalah HGU, hak guna usaha. Nah, kalau nanti hak guna usahanya habis, kita malah nggak dapat sama sekali. Nah, jadi melalui Yandi, ini Yandi ikut nggak ya? Yandi, saya sudah bicara dengan orangnya yang mengurus. Nah, dia meminta atas nama siapa nih Bang? Jadi karena memang saya paling kecil atau yang masih aktif, ya udahlah saya kirim aja KTP kepada Yandi untuk disampaikan kepada namanya Bujang Surya. Buyong Surya apa Bujang Surya lah. Jadi itu akan diakte notariskan itu tanah. Nah,
Nah, tanah ini kalau menurut Bu Jangan boleh dibangun atau boleh dijual. Nah, kalau nanti misalnya ada yang bangun, ya nggak apa-apa juga. Nanti misalnya kita kontrakkan, hasilnya kita bagi dua, kita masukkan di yayasan. Atau kalau kita jual, ya udah hasil penjualannya untuk yayasan. Itu. Karena kalau kita bagi, ya kita udah berapa banyak nih sekarang nih. Jadi bisa nanti hasilnya dari penjualan tanah itu kita kasihkan juga dananya kepada yayasan. Jadi yang 5% tadi itu dari keluarga. Nah ini mau ikut nih. Nis, tambah pupuk aja kan, Nis. Aku ke muka kalau mah. Jadi saya lanjutkan dulu. Jadi nanti hasil dari penjualan tanah penggantian dari ruko di Gunung Kesiangan itu akan kita masukkan sebagai aset yayasan. Nah, kemudian dari satu lagi kebun yang di samping surau itu. Itu lama-lama kebun itu kan nanti nggak ada karet lagi. Ini Coni ini. Joni. Ya, Joni. Kak Coni masuk, Kak Coni. Nah, mungkin Ya, Cemerlang, kalau cemerlang. sudah ada Cemerlang. dana, kita cemerlang bisa selalu. meremajakan kebun itu, Kejadian Iya, Teh. merencanakan untuk meremajakan kebun itu, kemudian atau kita ganti sama sawit. Itu sumber dananya dari situ. Ya, nanti yayasan itu akan mempunyai rekening sendiri atas nama yayasan. Nah, atas nama yayasan yang mungkin namanya udah tahu, Yayasan Abdurrahman Kantiroto. Nah, ini sekarang sedang diminta dari notaris apakah nama itu bisa atau tidak. Udah ada kabar belum, Ar? Belum, Mbak. Ya 3 minggu, Mbak. 3 minggu. Baru 2 minggu. Ya. Jadi kita tunggu dari notaris. Nah, itu artinya rencana pemasukan dari keluarga kita aja. Yayasan sudah dapat dana sekitar, kalau tadi perhitungan kasarnya 5 juta sebulan itu kita dapat kalau misalnya kita bersedia mensisihkan 5% dari hasil mau karet kayak atau sudah sawit. Ya mungkin dipikirkan 5% tuh rasanya sih nggak mengganggu betul ya untuk ekonomi kita atau cash outflow keluarga lah. Jadi misalnya kalau dapat 1 juta 50.000, kan? Iya. Kalau dapat 2 juta 100.000, kan ringkan lah ini ya. Iya. Dan kita nanti bikin rekening yayasan bukan rekening pribadi. Iya, Gitu. masuk ke yayasan waktu kan. Jadi itu tadi perkiraan tuh 100 juta sebulan itu dapatnya. Kita dapat 5%, itu minimal lah ya, minimal. Kalau ada yang mau lebih ya silakan. Itu kan sebetulnya infak. Kita niatkan untuk infak. Kenapa? Karena itu akan kita gunakan untuk memperbaiki surau. Jakarta. Ya kan? Jakarta. Kalau surau itu orang mengaji di situ, ya insya Allah kita dapat pahalanya kan gitu. Ya kan? Jadi untuk jangka pendek ini kita konsentrasi dulu untuk memperbaiki surau. Karena rasanya ironis ya, ada surau ditinggalkan orang tua kita nggak bisa rawat. Padahal dia meninggalkan harta yang juga ya boleh dikatakan nggak sedikit lah untuk ukuran di kampung. Itu kan ironi ya. Kita pun udah mikir gimana ini kalau pribadi-pribadi nggak kuat, kalau dikumpulin cara ngumpulnya gimana. Nah inilah salah satunya yang mungkin yang terbaik itu adalah mendirikan yayasan ini. Gitu. Jadi itulah mengapa menurut kami itu setelah kami berdiskusi melalui video call dengan Arman dan si Iwan Pekanbaru,
Nah, kita memutuskan pokoknya kita harus dirikan yayasan. Namun demikian, kalau ada pendapat lain dari keluarga, ya kami silakan untuk menyampaikan gitu. Kita akan tampung lah. Mungkin lebih baik atau gimana. Tapi kalau yang sekarang itu kelihatannya ya yayasan itu yang paling terbaik. Karena nanti untuk program jangka panjang itu ya insya Allah kita bisa mencari dana dari luar. Sudah dibayangkan dari luar, kita melalui CCR kan. CSR. Ya, Namanya CSR ada dari kabupaten juga ada biasanya, Pak. ya. Esra. Ya. Ya. Kau udah jalan tadi. Tapi dulu syaratnya minimal ya kita harus uruk dulu tanah di sawah itu. Yang kita mungkin perlu dana sekitar 100 sampai 200 juta. Gitu. Memang terakhir itu ada orang kampung mau kerjasama. Dia memberikan dana 100 juta. Tetapi dia mau nama yayasan itu nama bapaknya ada di situ. Kemudian juga dia sebagai pendiri. Dan dia hanya drop dana 100 juta. Jadi saya pikir 100 juta kita sebanyak ini ya kita tunggulah setahun 2 tahun gitu ya. Kita kumpulkan gitu. Dari minimal yang 5% itu. Nah, kemudian ada juga kan yang keluarga kita ini yang punya misalnya sawit yang di luar tanah bapak. Nah, ya dia bisa aja sih menginfakkan 5% kan. Jumlah 5% itu sebetulnya saya ambil kalau kita menerima hasil pertanian, itu kita harus zakat 5% loh. Jadi harus dikeluarkan zakatnya sebesar 5%. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya kita infakkan ke yayasan itu. Gitu. Jadi kalau yang di luar daripada yang kebun-kebun datuk nenek dulu, yang sekarang punya sawit misalnya di luar itu, kalau mau berinfak, nah ini sudah ladang amalnya kita sudah siapkan. Ladang amalnya kita siapkan. Ya kita ini sebenarnya kan prinsipnya kan keluarga-keluarga dermawan. Artinya memang senang berdharma kan. Mungkin juga udah kita berdharma kepada masjid-masjid di lingkungan kita. Ya itu boleh saja, nggak apa-apa diterusin. Ya kita kan namanya bermasyarakat. Tapi kalau bisa sih disisihkan misalnya untuk yayasan ini, sebagian kan lebih bagus. Gitu. Ini hanya pemikiran saya aja. Jadi bukan dihentikan di sana, dipindahkan semua nanti nggak enak. Atau menambah bagian lain sehingga bisa untuk infak kepada yayasan. Jadi kalau dari intern, sumber dananya dari situ. Ya mungkin kalau ada yang nggak sependapat ya silakan, tapi nanti coba dicari jalan keluar yang lain. Tapi ini menurut saya itu yang terbaik. Kemudian nanti kalau sudah kita tanah itu kita uruk, kita bisa minta sumbangan keluar yang dibilang oleh CR tadi. CSR itu sebetulnya kita bisa minta sumbangan kepada perusahaan-perusahaan. Yang punya CSR itu adalah perusahaan. Nah, kita bisa minta karena apa itu kepanjangannya lupa Mak. Corporate Social Commodity, Mak. CSR. Corporate Social Responsible perusahaan itu. Commodity Development perusahaan itu, Mak. Iya. Ya, ada Mak. RAPP, ada Indakiat kalau di Pekanbaru. Nah, itu kan besar-besar, tinggal kita cari channel aja kan. Mungkin CR punya channel. Jadi situ nanti kita itu biasanya nggak kecil itu. Jadi cita-cita kita memang jangka panjangnya adalah mendirikan di situ madrasah dan masjid di tanah di sawah itu loh nih. Iya, itu iya. sekitar 1 hektar lah kira-kira ada tuh. 1 hektar. Di Lubuk kan sawah Lubuk. Ya, apa nih? Sawah Lubuk kan? Sawah Lubuk ya. Sawah Lubuk. Ya ini. Itu kan di pinggir jalan itu. Iya bagus tuh pinggir jalan. Iya. Benar. Ya. Jadi ini kita cita-citanya memang tinggi sampai ke situ. Tapi prioritas pertama kita
surau itu karena masih di orang ada mengaji di situ, ya kita perbaiki dulu lah. Ya wajar lah kalau misalnya atapnya udah rusak. Bayangin aja mungkin udah 50-60 tahun. Lama Mungkin mah. atapnya rusak, atapnya harus ganti. Kemudian kasonya udah lapuk. Kemudian pintunya udah tagak berabai. Nah, jadi kan seluruhnya kan kita harus diperbaiki lah. Jadi orang mengaji di situ pun nyaman, gitu kan. Jadi Masih ada ngaji gini situ ya? Masih ada dipakai ngaji ya? masih. Oh, Itulah alhamdulillah. imam itu alut itu nih. Ya Alut. alut menangkan Bang Gani mana? Iya, iya. Alut ya. Iya. Dan lebih suwe tangan yang alut tuh. Nah, ini lah nama laki kobun tuh kini. Iya, iya, iya. Nah, jadi awak ada bagian batang ini dari mo. Iya, iya. Tapi memang gotal lah kurang, lah memang lah 50 tahun kali. Jadi tapi kalau ada piti awak ganti sawit misalnya, sementara imam tuh gaji dulu gitu misalnya atau digaji terus. Nah, berapa penghasilannya kalau nyemenaki ya awak kembalikan tiap bulan ngenyo. Mungkin dana dari yayasan kalau ada cukup dana. Itu. Jadi memang terus terang kita cita-cita kita memang inilah ya tinggi gitu. Tapi memang kita harus punya mimpi itu. Kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak akan bergerak. Ya kita cobalah bertahap. Mungkin cita-cita itu akan 10 atau 15 tahun yang akan datang baru bisa kita lakukan. Tapi dalam waktu dekat, surau harus diperbaiki. Surau dulu lah. Surau dulu. Karena itu peninggalan Bapak yang harusnya kita memang harus jaga gitu, kita pelihara. Yang selama ini kita boleh dikatakan abai lah. Saya udah lama tahu dari Ita tuh, surau lah rusak mah. Pikir-pikir dari mana apa caro. Jadi dengan adanya yayasan itu, nanti rekeningnya ada yayasan di bank mana, tinggal nanti tahu kasih tahu siapa yang ada rezeki. Nah inilah kita udah siapkan ladang amal, ya beramal lah di situ, infak di situ. Dan insya Allah ini nanti kita akan ini kan untuk amal, jadi nggak ke lain-lain gitu. Iya. Nah, untuk bikin yayasan kita perlu membuat pengurus yayasan. Nah, sebetulnya kami Syiar dan Iwan sudah merancang-rancang pengurus yayasan itu yang diakomodir seluruh keluarga. Tapi setelah ke notaris bilang harus punya NPWP. Ya, nah, makanya kemarin ada edaran dari Syiar, siapa aja yang punya NPWP. Nah, sekarang baru daftar tuh 8 orang tuh. 8 orang yang jadi pengurus. Kelihatannya sih belum cukup ya, Ar. Jadi kalau itu, Mak, mungkin disambung, itu syarat aja kalau untuk pendiri itu totalnya kan 7 orang minimal. Itu pengawas 2, minimal pengawas 2, pembina 2, pengurus 3, itu minimal. Tetapi kan nanti kan yayasan itu kan ada prolognya. Walaupun tidak semua kita bisa ke notaris, itu kan yayasan itu yayasan keluarga Abdurrahman. Itu nanti di notaris akan diungkapkan di situ itu. Siapa yang keturunan Abdurrahman, baik anak, menantu, cicit, itu termasuk di yayasan itu. Jadi sebenarnya tidak mesti pun semuanya ke notaris, karena juga kita berjauhan. Kita nanti susah juga karena ke notaris itu harus datang langsung atau kuasa harus dibuat juga dari notaris yang ditunjuk di Jakarta misalnya atau di Pekanbaru misalnya yang tidak bisa datang ke notaris itu gitu. Jadi kalau di situ disyaratkan kalau untuk yayasan kami kebetulan baru punya yayasan juga kemarin di organisasi itu minimal 7 orang. 7 orang itu bisa sebagai pendiri dan sekaligus sebagai pengurus. Pengurus itu ada pengawas, ada pembina, ada pengurus 3 orang, sekretaris, ketua, sekretaris, bendahara.
Iya. Itu aja sebenarnya, Mak. Jadi Iya. sebenarnya kan yayasan ini kan untuk wadah kita melaksanakan rencana-rencana yang Mamanda Sabar sampaikan tadi. Jadi untuk kita semua itu tidak ada kata terlambat. Alhamdulillah kita ya memang kita turut berduka semuanya yang sudah berpulang ke rahmatullah, keluarga-keluarga atau orang tua kita. Namun selagi masih ada 3 orang yang masih hidup, tentu kita sangat berharap sekali dari keluarga langsung dari datuk dan nenek kita ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama. Makanya saya minta ke Mas Sabar kemarin, karena kita sekarang ini kan sedang pandemi itu kan ada platform Zoom. Jadi lebih enak bicaranya daripada di WA. Kadang-kadang susah pengertian dari apa tadi itu bahasa kalimat tulisan itu kan berbeda dari kita langsung. Nah, alhamdulillah kita berkumpul. Jadi kalau yang disampaikan Mas Sabar tadi, kalau untuk yayasan sendiri tidak mesti semua keluarga itu ikut. Kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan. Tetapi sebenarnya nanti di notaris itu kita minta bahwa yayasan ini adalah yayasan keturunan dari keluarga Abdurrahman Kantiroto. Itu aja cukup, Mak, kalau gitu aja. Jadi yang penting nanti kita cari 7 orang udah cukup itu. Ya. Cuman begini, saya ngelihat itu yang didaftar yang NPWP itu tidak ada keluarga di kampung. Biasanya kan pegawai negeri itu ada NPWP kan, Lan ya? Ada. Jadi kayak Ria, Ita, gitu harusnya ada kan? Ada, harusnya ada. Iya. Ria, Ita, harusnya ada. Ada nggak Ria ikut dengan Ita seperti ini? Nanti Ano nak lampat kan? Rino. Ada. Rino. ya Ibu Kades adolah, mantan Ibu Kades. Nggak mungkin. Jadi Ita lihat ada punya NPWP. Ada Ria. Nah, jadi kalian berdua masuk semua, pengurus semua? Ya. Iya. Ya, yang lebih bagus memang kan nanti notarisnya kan di Tolua. Karena lokasinya kan, lokusnya kan di Kontan Singingi. Jadi memang kalau Ita, Samoria, siapa lagi Rino, Abang, Iwan, Mas Sabar, kalau bisa pulang nanti kan sudah cukup itu untuk mendirikan ini. Untuk syarat formal di notaris saja. Syarat formal di notaris itu sudah buat ada akte notaris, nanti kita buat izin-izin yang lain, kemudian buat rekening gitu. Jadi nanti di situ ada pengurusnya, pengurus ada ketua yang paling pokok tuh yang paling ini yang acting tuh nanti kan 3 aja tuh, pengurusnya, ketua, sekretaris, anggota, apa namanya bendahara. Kemudian nanti kan ada kita minta lagi seluruh kita ini menjadi anggotanya. Nanti pengurus yang ditunjuk oleh yayasan itu yang ada dalam itu menunjuk kita semua sebagai anggota dengan semacam surat keputusan. Itu udah jadi itu bahwa yayasan ini anggotanya adalah semuanya kita cantumkan di situ gitu. Itu udah sah juga secara legal formal udah sah gitu. Ya. Jadi setelah itu misalnya kalau perlu kantor, Mama rencanakan itu rumah itu di samping ISAP. Kantor yayasan. Iya. Nah, jadi nanti itu rumah itu kita bisa yang minimal kan bisa dibersihin lah gitu ya. Ada kerusakan kecil bisa kita perbaiki. Nah, tinggal mungkin kalau perlu memang berapa meja kita beli. Atau misal kalau perlu komputer, PC atau laptop mungkin kita usahakan 1 gitu misalnya. Nah, jadi tapi saya mau dengar nih dari peserta rapat ini. Gimana kira-kira penjelasan saya tadi? Cukup atau mungkin ada saran-saran lain? Silakan. Ya, nanti kita mau tuntun dulu ya. Yang saran-saran dari Mas Sabar harus bersuara nih. Jadi kesimpulan dari Mas Sabar tadi, kita ini harus membuat wadah untuk legacy daripada keluarga kita, daripada datuk nenek kita itu berupa yayasan, sehingga kita bisa mengurusnya. Siapapun orangnya nanti itu turun-temurun dia. Yayasan itu tidak akan hilang, tidak akan walaupun kita mungkin ya namanya kita hidup kan akan meninggal ya. Siapapun sampai ke cicit-cicitnya.
Jadi itu nama baik keluarga besar Abdurrahman Katiroto itu selamanya tetap ada. Itu yang kita inginkan. Itulah tujuan wadah ini, yayasan ini dibentuk. Nah, walaupun terpikirkan, walaupun ini kan sekarang, itu tidak ada kata terlambat. Tidak masalah daripada kita tidak ada sama sekali melaksanakannya. Itu satu. Yang kedua, aset-aset tadi kalau udah punya yayasan, kalau kita sudah membuat yayasan, tentu yang tidak dibagikan tadi kita masukkan sebagai aset ke yayasan itu gitu. Nah, jadi yayasan itu sudah punya aset sebenarnya pada saat dia berdirinya. Seperti tadi ada ruko, ada yang sawah yang di Lubuk, ada aset yang di Sungai Potai, dekat Surau Sungai Potai, itu yang baru kita dapatkan sekarang. Mana tahu nanti dalam perjalanan ada juga, ya kita masukkan di situ. Sudah modal awal namanya itu. Nah, dengan modal awal itu, kalau yayasan itu sudah berjalan, nah kalau biasanya di daerah-daerah bisa ada, misalnya ada perusahaan di daerah itu, bisa ada CSR itu tadi kita mintakan, tetapi yayasan kita itu harus udah berjalan dulu. Misalnya kita membangun perbaikan surau, tapi suraunya sudah ada gitu, kita mintakan, nanti kita mengajukan proposal. Bahkan sebenarnya dari Telkomsel seperti Lita itu bisa juga itu dapat juga sebenarnya kalau kita buatkan proposal yang cukup bagus, masuk dan tujuan yayasan itu tadi untuk apa gitu. Sebenarnya ada sejak BUMN itu punya CSR itu, bukan hanya di RAPP dan Indakiat aja yang ada di Indonesia. Kemudian di Pekanbaru. Kemudian biasanya Pemkab itu juga ada bisa juga itu mengasihkan ininya bantuan di Dekesranya, tapi buat proposal juga, tapi tidak banyak lah gitu. Jadi banyak sebenarnya sumber-sumber dana yang bisa kita mintakan. Tetapi yang pokok tadi seperti yang disampaikan di Mas Sabar, ya itu bagus sekali. Ya karena memang kalau zakat dari harta kita dari pertanian itu memang 5% langsung itu, tidak menunggu nisab 1 tahun. Jadi biar barokah juga harta kita itu kan, pendapat itu langsung tidak menunggu 1 tahun nisabnya. Itu yang dapat kesimpulan diambil dari apa yang disampaikan oleh Mas Sabar tadi. Alhamdulillah kalau untuk yayasan itu tidak ada masalah. Jadi juga jangan salah paham juga. Berarti kalau saya nggak punya NPWP, saya nggak ikut anggota dong. Nggak begitu. Itu hanya syarat formal untuk membuat secara hukum legal formal membuat yayasan. Tapi yayasan itu tetap namanya adalah yayasan kita bersama, keluarga besar Abdurrahman dan Katiroto. Nah mungkin kalau ada yang kurang jelas, kita silakan berdiskusi di sini. Nah, namun saya mengharapkan kita nanti akan senantiasa melakukan diskusi ini karena seandainya kami nanti yang akan ditunjuk sebagai pengurus, tentu kami juga perlu mendapatkan masukan-masukan dari manapun. Ada mungkin contoh yayasan di daerah sana gitu seperti ini, mungkin apakah bisa kita lakukan juga di daerah kita? Nah itu perlu. Jadi dengan adanya platform Zoom ini, pertama kita akan sering melakukan silaturahmi dalam kebersamaan kita sebagai keluarga Abdurrahman. Yang kedua juga kami nanti sebagai pengurus yang ditetapkan yang langsung acting di situ juga memerlukan masukan-masukan dan sekaligus membuat laporan secara periode. Berapa yang sudah uangnya masuk, berapa yang sudah dikeluarkan, apa yang sudah dilaksanakan. Itu rencananya ke depan nanti gitu. Nah, sekarang saya minta ada dari kita mungkin pertama mungkin setidak-tidaknya menerima usulan dari Kadem Sabar tadi atau juga mungkin ada yang bertanya dengan lain, silakan. Mungkin dari Ibu Coni dulu, silakan Bu Coni. Nampaknya kalau Cek Marila dulu, silakan Cek Marila dulu lah. Marila. Minimal yang bersyukur dulu atau bagaimana? Teh ya nih. Iya teh, lanjut teh. Pokoknya tanya tadi ya. Itu kameranya agak dikebawain dikit, jadi nampak wajahnya. Jangan katain. Tuh kan jolly itu teh. No, lope tuh kami deh. Garuk-garuk. Iya. Jadi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya setuju aja. Kalau ada
Iya teh. Oh apa? Ikut gitu aja lah baru nih Bar. Ya. Setuju banget gitu loh Bar. Ya. Setuju ya? Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian Herlan. Herlan kan lebih tua dari Coni. Nah, Herlan dulu. Tony tua. Tony lebih tua. Iya dulu. Coni tua dari Herlan. Mana lah? Tony tua. Ya. Masih muda Lelan. Ah. Muda. Coni tahu Ah, Iwen. Iwen lebih tua le. Nah, pokoknya. Jadi Herlan pun oke. Lah gitu aja lah. Jadi apa? Nah, siapa Ya, nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi disampaikan Mak Sabar cukup joleh dan dimengerti. Nah, kami mendukung berdirinya yayasan. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada masalah. Nah, gitu aja Bang. Ya, alhamdulillah. Wakil dari keluarga Mak Tua lagi, baru Coni. Ya, Jone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko ndak dari awal nih dong tadi dong kan membuat yayasan. Tapi yayasan itu berupa apa? Sekolah atau pesantren atau panti. Itu yang kan ditanya tuh gini. Yayasan apa yang kayak kita buat tuh? Jadi di yayasan itu nanti, John, itu nanti dia ada itemnya juga, bisa kita masukkan, bisa pendidikan, bisa sekolah, gitu. bisa amal, itu bisa dimasukkan. Kayak mendirikan perusahaan juga, itemnya itu bisa tulis sebanyak-banyaknya apa yang kita masukkan. Nah, dalam perjalanan, kalau memang bisa kita melaksanakan sekolah dulu, sekolah kita laksanakan. Dalam perjalanan lagi, kalau misalnya nanti akan membuat masjid kata Mas Sabar untuk ini, kita lakukan juga itu. Jadi banyak itemnya nanti kita kita tinggal cantumkan aja di notaris itu, di akte notaris itu. Ya. Jadi Con, tadi kan baru membuka baru nak jadi nak joleh. Ya, enggak apa-apa, Con. Itu yang perlu kita ini kan masukan-masukan seperti itu yang kita perlukan. Mama ulang kali ya. Halo. Tadi rencana awal Wak dan paling mendesak ini memperbaiki surau dan tinggalkan datua. Nah, itu program kerja jangka pendek. Nah, kalau program jangka panjang itu di sawah Lubuk itu kan Wak dirikan di situ madrasah dan mesoji. Itu kan. Nah, iyalah Mak. Jadi yang dimaksud Coni itu, Mak, kalau seperti itu namanya tuh yayasan pendidikan dan abang. Ada lagi juga yayasan itu bisa bisnis juga, Mak, nanti. Oh iya. Bisa juga kita masukkan di situ perdagangan untuk misalnya lah punya sawit macam-macam kan, berdagang itu awak jualkan bisa jual di situ gitu. Iya itu kata macam koperasi soalnya tapi berupa yayasan. Unit usahanya bisa juga berdagang bisa. Bisa seperti itu. Ya. Terima kasih lah. Nanti kami buat sebanyak mungkin kalau yang bisa di notaris itu. Jadi biasanya ada itu yang bisa di situ sehingga kalau ada yang bisa tinggal kita membuat izinnya aja. Kalau untuk usaha ada izinnya sendiri kita daftarkan gitu. Kalau untuk pendidikan juga begitu. Iyalah. Jadi ini ikut mudah berjalan. Iya. Sebenarnya harus ikut semua, hanya ide yang kami perlukan. Ya itulah tuh. Yang tapi kini tadi itu telah berupa yayasan itu kan banyak bentuk ya kan. Itu yang akan ditanya tadi itu. Yayasan apa yang kan kita buat tuh. Tapi kan lah joleh dari Mama tadi menerangkan ulang. Aku setuju lah nih. Ya intinya kalau memang bisa ada suatu ide itu sebenarnya kalau ini mohon maaf aja. Kalau memang bisa kita membuat masjid nanti di Lubuk itu sebenarnya adalah bagus juga masjid itu khusus di kampung ini kan sudah mulai juga banyak mazhab-mazhab itu. Gitu. Jadi keluarga kita kemarin itu Datuk itu mazhabnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu.
Jangan sampai kemana. Itu dipertahankan itu gitu. Nah, itu Insya Allah. setidaknya kalau Ya. itu kita pertahankan sampai seumur hidup, nanti itu ada terus di kampung. Karena di kampung itu ada juga hal-hal yang sekarang ini ada kemarin ada pengajian-pengajian yang sifatnya agak tidak sesuai dengan ajaran di kampung itu gitu. Jadi menimbulkan satu berbagai macam pendapat. Nah, nanti kalau bisa karena datuk kita dulu itu Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian sebagaimana yang perlu kami sampaikan, kami waktu besar di kampung sama Herlan itu kami sholatnya dulu ke Koto gitu loh. Koto itulah dari kami naik perahu dari pasar sampai ke Koto hari Jumat itu. Walaupun dekat rumah kita tuh ada masjid. Jadi prinsip datuk kita itu begitu karena dinamakannya masjid itu adalah masjid dagang. Jadi kami setiap Jumat ke sana itu. Kalau ke sana. Jadi itu sekarang ada dalam pemahaman sebenarnya sama aja, tapi dalam pemahaman agama ada juga sudah masuk infiltrasinya pemahaman-pemahaman dari luar itu yang agak melenceng dari yang dimasukkan oleh datuk itu. Nah, kalau kita nanti bisa membuat masjid itu, nah kita kembalikan ke situ gitu loh. Maksudnya seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Setuju. Amin. Amin, amin namanya. Ya. John, Imar ada Ada Eko tuh, ada Eko. Eko bisa mungkin ada Kak Imar di Eko. Nggak bisa mungkin menzoom di Zoom kono. Nah, ini ada Eko nih. Eko dari Eko kan itu dekat-dekat rumah tuh sekarang tuh. Iya. Kak Imar. Iya, iya. Ya, Eko nih sampaikan ke Mak. Ya, sampaikan kepada Mama ya. Iya, Mak. Saya sampaikan ya. Eko silakan ada dibuka itu ini mau bicara Eko. Atau mamanya nih? Eko sama mamanya atau sama papanya? Anak Imar kan. Kamu siapa yang anu kan? Si ini, si Ria. Ya belum kelihatan di sini, belum ini. Kita lanjut yang lain. Siapa lagi? Keluarga Kayus, Nius Dadar. Iya belum ada nampaknya Mak. Oh mamanya sudah tidur. Ada di ruang chatting tuh mamanya sudah tidur. Ya udah nggak apa-apa. Kami berharap ini acara ini kalau bisa kita nanti rutin kita acarakan mungkin apakah sebulan sekali atau apa. Jadi ada update terus gitu loh apanya yang dari kemarin kan diamanahkan Mas Sabar kami pengurusnya sama Iwan sama Yandi yang ada di sini. Jadi kami update terus di update. Jadi kita karena zaman sudah canggih, nah kita harus melakukan ini. Modalnya kan banyak, paling pakai internet aja kan, sekali dalam sebulan. Bisa mau lopet tenaga kan. Iyalah. Itu. Jadi dikasih tahu ke yang lain-lain agar banyak kita ikut. Bisa nanti sampai Kak Imat. Ya. Sampai Ya biasakan diri. Anak sekolahnya sekarang udah biasakan diri pakai Zoom kan. Udah. Ya. Kalau Ambo memang hobi pakai Zoom, jadi Iko buat langganan tiap bulan, jadi ini bisa Zoom ini berapa jam pun bisa ini, tidak terbatas 40 menit. Iya. Pakai limit ya. Jadi siapalah Ajang mungkin dari Jogja nya perlu nih, mungkin ada yang ini dari Uti juga, dari jauh lah di sana, di Jawa sana. Ya, Uti semakin muda aja Uti kelihatannya ya. Ini muda nih. Ya. Walaupun udah banyak anak ya. Ya, alhamdulillah. Silakan Uti. Iya ya, kalau dari kami sendiri sangat setuju ya. Cuman mungkin ada satu nih tadi mengenai itu ya 5% zakat. Setahu Yusti itu zakat itu udah jelas peruntukannya ya. Kalau nggak salah hanya ada 8 yaitu fakir miskin kayak amil gitu-gitu ya. Mu'alaf asnaf ya, gitu. bukan asnaf ya. Ya, kalau nggak salah itu nggak termasuk di dalamnya misalnya untuk membuat masjid, untuk infak madrasah seperti itu. Jadi sepertinya
Dan itu kan jelas ya niatnya ketika kita memberi misalnya punya penghasilan 10 juta dari situ lalu 5%-nya kita ambilkan terus di situ kita apa ibaratnya ijabkan gitu ya niatkan di situ memang kita mau buat zakat atau infak. Kalau kita masukkan ke dalam yayasan itu kan akan kita centang itu buat apa kayak gitu. Jadi memang nggak boleh, misalnya yayasan kita itu menerima zakat, itu nggak boleh untuk pembangunan masjid kayak gitu. Jadi memang benar-benar ya tadi untuk fakir miskin, misalnya ada saudara kita justru misalnya sakit, dia berhutang gitu ya, karena sakitnya itu malah boleh kita berikan 5% itu gitu. Itu setahu saya. Jadi mungkin nanti kalau membuat yayasan itu paling pentingnya adalah jangan sampai alokasinya ini kecampur-campur karena itu sesuai dengan yang diniatkan si pemberinya. Seperti itu sih Bang, kalau Yusti. Ya benar itu, Ti. Kan ya kalau zakat kan 8 asnaf, yang dimaksud papanya tadi mungkin itu memberitahu bahwa kalau kita sawit, kalau kita hasil bumi, itu hasilnya harus diberikan 5%. Jadi maksudnya 5% itu kita koreksi tidak bisa masuk ke yayasan. Tapi setidak-tidaknya 5% aja sudah bisa, masa nggak bisa tambah lagi 2%, 2%-nya dari hasil disisihkanlah 10% gitu loh. Itu cara mengandai-andai yang disampaikan oleh bapaknya tadi, betul seperti itu. Karena kewajiban kita saja untuk zakat ada 5% harus kita keluarkan. Masa kita nggak mau tambah lagi 1 sampai 5% lagi gitu misalnya gitu. Mungkin begitu aja. Kalau betul itu kata Uti betul. Tadi kita memang tidak bicarakan ininya, tapi ide dari papanya itu tadi seperti itu. Karena itu mengingatkan juga kepada kita biar barokah betul bahwa kalau kita hati-hati kalau kita punya sawit, jangan tidak dikeluarkan zakatnya pada saat kita panen. Jangan menunggu 1 tahun, nggak boleh itu. Itu yang Abang pahami begitu. Justru ini. Jadi pada saat kita membayar zakat 5%, ya sisihkan juga 3% lagi, misalnya atau 5% lagi, atau anggaplah 10% totalnya, 5% untuk zakat, 5% lagi untuk dana kita ini tadi. Jadi sumber dananya sudah ada kalau kita perkirakan dari hasil karet kebun yang sebenarnya kalau kita pahami adalah kita tidak akan punya tanah atau tidak akan punya kebun kalau tidak ada peninggalan tanah dari datuk nenek kita itu. Itu prinsipnya di situ gitu loh. Itu maksudnya dari papa itu tadi. Oke, kita itu kita pahami itu, kita ikuti dan kita juga tidak mau salah. Takutnya karena kalau nanti kita ada yang salah tangkep gitu loh Bang, takutnya. Ya, betul, maksudnya betul. udah 5% berarti udah cukup 5%, udah berarti saya udah nyumbang buat masjid kayak gitu, khawatirnya seperti itu. Kita tetap zakat kepada 8 asnaf itu. Yayasan tidak bisa termasuk menerima zakat itu. Betul itu. Ya, oke. Silakan yang lain. Nanda, Iwan catat ya Wan ya. Ya sebagai lanjut Pak. Ada Dede, ada Lita. Lita juga. Ada Lita sama Dede lah. Yang bicara Dede sama Lita aja, Depok mana tahu ada. Silakan aja. Saya dengar aja. Iwan. Ya udah Pak Cik. Ya Dede aja nih. Dede ikutlah. Ya Dede, oke Dek, misalnya ada masukan tapi Assalamualaikum kita nanti warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja mewakili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya senang ketemu saudara-saudara nih setelah Papa meninggal 13 Agustus. Kemarin ngerasa nih saudara-saudara masih ini enggak sih gitu ya. Ternyata kita bikin yayasan untuk menyambungkan silaturahmi juga, Bang, kalau menurut saya. Betul, Dek. Iya ya. Jadi kan kita nanti juga ring 1 udah nggak ada, kita masih tetap berkumpul lah di dalam yayasan itu. Itu pendapat saya. Bagus aja. Ya. Nah, terus kalau tadi tujuannya cuman sekedar memperbaiki surau, itu menurut saya kecil banget sih tujuannya. Memperbaiki surau, ya nanti ada usulan dari Kak Coni itu usahanya apa, itu bagus sekali ya. Bahkan nih kita bisa ngelihat kebutuhan masyarakat tuh kan banyak ya, klinik, anti jompo, ada yayasan pacu jalur, itu juga bisa itu sebenarnya buat yayasan untuk itu ya. Jadi jangan ya cuma sekedar memperbaiki surau aja gitu. Ya ini pendapat saya aja sih. Gimana kalau bikin klinik gitu kan, atau ya yayasan pacu jalur, panti jompo, atau pembibitan karet
sawit itu ya. Itu lebih bermanfaat rasanya ya. Ini usul aja sih Bang, tapi nantinya berkembang seperti apa? Iya. Ya, itu usulan aja dari kecil dulu ya. Iya. Itu saya setuju lah, bagus untuk menyatukan anak cucu Datu Abdurrahman di dalam yayasan. Dan ini mudah-mudahan kita kebersamaan lah lebih penting ya. Supaya kalau pulang kampung ada saudara juga nih. Jadi saya merasa kecil hati, udah nggak ada apa-apa nanti pada mau terima saya. Perasaan aja sih. Ya deh, itu aja Bang. Saya menyambut baik ya. Semoga sukses ya. Terima kasih. Ya, amin. Pertama begini, ini adalah sebenarnya ini Bang sampaikan sebenarnya berapa bulan sebelum papanya sakit, kami sudah bicara juga dengan Mak Sabar soal itu. Jadi karena papanya sakit, jadi Mak Sabar belum bisa menghubungi. Kalau nggak salah sebelum Raya Haji ya Mak ya? Iya. Raya Haji. Ya, kalau kita dari cara rancang itu, dan kita ambil hikmahnya lah. Kita tetap inilah perekat nanti, perekat kita, keluarga kita. Betul juga asumsi kada seperti Dedek tadi, kalau nggak ada perekat, kalau pulang kampung, orang masih tahu ingat saya nggak ya? Itu boleh, asumsi itu pasti bisa aja, perasaan pasti ada aja itu. Jadi kita jadikanlah yayasan ini sebagai perekat kita. Siapapun yang tidak ada pun nanti yayasan inilah yang jadi perekat kita. Silakan mau balik kampung pun ada juga yang kita bisa bisa kita lakukan bersama atau bisa kita saling tunjuk ajar apa yang kira-kira di yayasan nanti yang belum atau ide-ide Dedek sama Lita, wah ini kita harus kembangkan ini gitu maksudnya dalam hal itu. Memang betul. Abang kebetulan juga di organisasi Ikatan Keluarga Akuntan Singgi itu baru buat yayasan juga. Nanti di yayasan itu sama juga dengan perusahaan PT, itu bisa item-itemnya banyak di situ deh. Di samping ada sosial, ada juga ekonominya juga, ada semacam mau bisnis juga bisa di situ. Nanti kita cantumkan sebanyak mungkin yang bisa terakomodir di rencana-rencana kita. Makanya tadi Abang bilang, kami kalau yang diamanahkan Abang sama si Iwan, sama si yang pertama yang si Yandi, kalau bisa berkenan, kami sangat mengharapkan minimal 1 bulan sekali kita harus adakan Zoom ini. Karena dapatkan masukan-masukan. Yang kedua juga akan melaporkan kalau nanti sudah ada uang masukan, itu harus dilaporkan secara periodik kepada kita semua gitu. Jadi siapapun nanti, seandainya pun Abang sudah tak ada pun nanti itu tetap lanjut dia. Kita sudah punya katakanlah SOP tersendiri. Jadi kalau siapapun nanti ketua yayasan berikutnya, dia harus mengikuti aturan yang sudah kita buatkan itu. Sehingga selamanya ada yayasan itu. Betul, Dek. Jadi kita itulah yang kita sangat harapkan. Mungkin di perusahaan-perusahaan Dedek nanti dengan ada wadah kita ini, atau Jelita, atau Ayang, atau bisa ada yang biasanya bisa disumbangkan, misalnya ide-ide lain kita akan terima itu. Itu betul sekali, dan itu yang kita harapkan. Jadi kalau kata Mak Sabar itu, untuk contoh memang betul, itu hanya contoh karena dia mungkin melihat di Sungai Petai itu ada surau, di situ ada kuburan, ada makam di situ. Ya kalau kita masing-masing tidak bicara sebagai kelompok dalam satu yayasan, memang susah juga kan gitu loh. Mungkin itu yang dimaksud Mas Sabar dari awalnya. Setidak-tidaknya bisa memperbaiki itu dulu gitu. Jadi sudah ada wujud nyatanya dari berapa saja yang terkumpul. Gitu. Nah, setelah itu bisa kita melangkah kepada rencana-rencana lainnya. Nanti kita coba dulu rencana tahap pertama kita apa, kemudian jangka menengah, jangka panjangnya apa. Nanti kita susun bersama juga nanti seperti itu. Silakan yang lain. Bang, Jadi, ada tambahan dikit Bang. Mungkin ditambahkan dikit mengenai si apa tadi yang ini kan Dede. Memang tadi Pak Ci memang menjelaskan jangka pendek itu memang perbaikan musola. Ya. Tetapi jangka panjang, Pak Ci juga tadi mungkin Dedek belum join atau apa. Itu ada kita punya tanah namanya di sawah itu di pinggir jalan sebelum ke Lok Tigo itu. Nah, itu sekitar 1 hektar. Kita memprogramkan untuk membuat madrasah dan masjid di situ, Dek. Jangka panjangnya. Tapi karena memang yang urgent itu memang
surau dan biayanya mungkin lebih kecil, ya kita prioritaskan situ dulu. Tapi cita-cita Pak Cik itu, dan mungkin mudah-mudahan semua kita punya nanti sekolah agama gitu, mau tafif kah atau mau madrasah. Nah, dan di situ ada masjidnya gitu. Dan itu di pinggir jalan. Dan nanti kalau orang dari Lubuk Jambi ke Lumajang itu dia pasti lihat tuh Yayasan Abdurrahman Kantiroto kita buat di situ kan. Ya, itu sebagai tambahan deh. Iya Pak Cik, terima kasih informasinya. Ya. Silakan Ahar. Iwan nyambung dikit Pak Bang Ar. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bersama-sama gabung di virtual ya, meeting kita pada malam hari ini. Yang pertama menyampaikan menyambung masalah yayasan ini, untuk lebih jelasnya sebetulnya antara Pak Ci Sabar dengan Papa sudah pernah bicara tentang yayasan ini. Jadi supaya biar tahu juga semua. Betul kan Pak Ci? Ya betul. Dan Papa kami menyetujui hal ini. Jadi supaya terbuka bahwa bukan Papa sudah tak ada baru dibahas ini, tapi sudah jauh juga lama Pak Ci menyampaikan hal ini, yayasan ini kepada Papa kami. Dan pada saat itu Papa juga setuju, Papa almarhum kami setuju bahwa yayasan ini dilanjutkan, berdirinya, aktanya dan lain-lain. Semoga niatnya akan bisa bermanfaat untuk yang udah nggak ada dan yang masih hidup ke depan. Artinya program-program nanti kita akan susun dengan sebaik-baiknya, dan Iwan percaya kita ini keluarga besar, SDM luar biasa rasanya nih Bang. Pengalaman di pemerintahan, di berbagai macam juga tempat pekerjaan masing-masing, tentunya ini akan kita jadi modal utama juga sebelumnya. Artinya modal utama itu justru dari personal kita semua yang ada dalam anak, cucu datuk semua ini luar biasa intinya gitu. Udah ada S2, S3, luar biasa kan. Mudah-mudahan kita ke depan makin kompak, solid, nah saling bahu-membahu, bersinergi. Siapa yang mau berperan lebih jauh mungkin silakan, atau mungkin pandangan-pandangannya ke depan seperti apa. Tapi bagi Iwan pribadi, kenapa Papa menitipkan itu juga sebagai kepada kami, jadi nampaknya juga kami harus tetap menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, kira-kira gitu Bang Ar. Jadi sudah jelas gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa susun juga personal yang bakal untuk masuk ke dalam susunan pengurus di legal formal tadi di dalam notaris. Kalau memang belum seluruhnya terakomodir, memang 7 orang kan kemarin notaris itu prinsipnya seperti ini ya, biar bisa diketahui juga bahwa sesimpel mungkin anggota ini cukup aja yang kira-kira mewakili itu 7 orang yang namanya bisa masuk di dalam akta pendirian notaris ini. Jadi akta yayasan ini cukup 7 orang. Ada pendiri, ada pembina, mau 2 orang boleh. Kemudian pengurusnya 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Yang diminta syaratnya juga pada saat itu 2 KTP dan NPWP. Kemungkinan besar juga harus hadir di hadapan notaris untuk tanda tangan bahwa namanya masuk ke dalam akta ini. Notaris tentu bertemu. Betul, jadi dia harus bertemu di hadapan saya, hadir ini, menyatakan bersedia sebagai pengurus, kira-kira begitu. Makanya sampai diminta kalau seandainya mau namanya masuk, misalnya seperti Bang Herlan mau masuk, tentu harus misalnya gini Bang, harus datang ke notaris yang dekat domisili rumah, menyatakan abang bersedia menjadi yayasan. Nah, kira-kira seperti itu. Notaris di Tangerang mungkin udah tahu tuh Bang. Nah, Bang Herlan bisa masuk sebagai mungkin pembina atau sebagai sama-sama seperti apa. Seperti itu juga mungkin Kak Coni kalau berhalangan hadir ke ke Talo harus seperti itu. Tapi kalau memungkinkan bisa datang, walaupun tidak sekaligus, tapi ditunggu sama notaris. Kira-kira demikian sih tambahannya. Jadi kalau boleh nanti ke depan udah ada settingan kita susunan ini Bang. Kalau belum bisa malam ini entah kapan nanti kita susun lagi. Sebaik-baiknya 7 orang itu minimal. Lebih dari 7 orang pun nggak apa-apa. Tambah lagi aja jadi personalnya seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari Iwan Bang. Yang lain-lain udah alhamdulillah udah jalannya udah mulai bagus ini Bang. Dan Iwan setuju kalau memang kita ada progres, kita adakan ini minimal 1 bulan sekali Bang. Lanjut virtual ini berkala rutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh aja kegunaan daripada Zoom ini. Kami sekarang ini kan ada membuat sekolah SMK Seni Budaya di Kuantan Sengingi, keluarga Kuantan Sengingi yang di Pekanbaru.
Jadi kami mendiskusikan itu termasuk item-item itu melalui Zoom aja. Zoom kan bisa sekarang ada screen. Jadi bisa diskusi kita di situ pakai data-data yang ini. Maksudnya teknologi yang sudah canggih ini tidak mengikat jarak kita di mana aja lagi. Jadi sama sebenarnya kita. Nanti kalau sudah ada nanti notaris aktenya, kita bisa di sini di screenshot di sini bisa kelihatan semua item-itemnya. Kemudian termasuk dari rencana-rencana kita bisa juga dibuatkan di situ di PPT-nya. Jadi kita bisa langsung seperti kita kalau kita kerja dari WFH itu bisa kita lakukan sekarang ini. Jadi ini memudahkan. Jadi cost-nya kecil kan, tidak mesti harus pulang ke kampung melihatnya. Jadi dimanapun kita bisa berusaha, bisa bisnis, itu yang kita lakukan. Nah, itulah salah satu hikmah daripada pandemi itu. Kalau saya memahami itu gitu. Jadi kita harus mempahamkan, apalagi ke depan orang akan dengan teknologi artificial intelligence-nya lagi, gitu, lebih canggih lagi nanti. Itu mungkin untuk anak cucu kita, gitu. Ya, Nanda, aku udah buka kayaknya layar, mungkin ada usul, silakan Nanda. Enggak Bang, lanjut aja. Cuman mungkin kalau bisa, tadi saya barusan lihat di grup kita itu isinya ada 102 orang Bang. Jadi paling enggak kalau misalnya kita Zoom, ya kalau bisa 30% aja kan udah sekitar 30-an orang gitu ya Bang ya. Jadi mungkin nanti yang berikutnya bisa diajak juga yang lain-lainnya gitu Bang. Ya, kita tidak mengajak itu Nanda, tapi mungkin karena hari ini harinya nanti kita nanti kita tentukan harinya. Mungkin kalau sekarang ini kan minggu malam ada yang baru pulang dari keluar kota kan. Seperti keluarga Abang ini anak-anak Abang nggak ikut, mungkin tadi katanya baru dari Bandung pulang ke Bekasi mungkin. Mungkin belum bisa ikut kan. Memang betul usul gitu. Makanya nanti Abang usahakan ini kita buat, itu bisa juga nanti nonton di WA. Hasil kita ini kan udah recordnya. Record nanti kita melalui YouTube kita buatkan, nanti di situ bisa dilihat juga untuk memancing yang lain-lainnya bisa ikut juga. Jadi kami minta kepada sanak saudara keluarga besar Abdul Rahman nanti yang nonton YouTube ini besok kapan-kapan harus kita sama-sama ikut Zoom bersama. Itu udah pesan tuh. Nanti baca tuh. Oke, yang lain lagi. Mungkin Rino dari kampung, Nabila Noria Putri, tapi gambarnya Nino kayak. Dia Lubuk Ambacang. Ya, Reset. Ada. Alhamdulillah Bang, sehat. Ada pesan, Bang? Ada pesan. Pesan sama dengan Melan Bang, setuju aja Bang. Oh, lain. Ya. Elana Bang ya? Oh enggak. Kira tak kona de Elino Elanya Abang. Onga. Onga tuh. Ya. Biar jangan serius-serius sekali. Ya. Ada lagi kira-kira mungkin dari Ayang? Lita sudah, Eko mau bicara? Ini kayaknya ada suara Eko bisa muncul. Ada lagi? Kalau tidak kita cukupkan dulu ya, Mak ya. Iya. Ya, jadi dibuatnya kesimpulannya Ar. Ya. Jadi, kemudian ya, ini Ar, halo. Ya. Ar, ya. Apakah pengurus itu kita bentuk di rapat ini atau bisa diserahkan aja ke kami untuk membentuk pengurus di lain kesempatan gitu? Ya, jadi kami gimana? minta ya kepada Mama dan Nete aja lah, kan itu yang yang keluarga yang terdekat yang dari Datuk langsung. Kami menerima aja anak cucu ini akan menerima aja, menantu juga akan menerima aja, Mak. Ya. Setuju kan gitu ya, Iwan ya? Ya. Jadi betul Pak Ci. Iwan sependapat dengan Bang Ar. Jadi ibaratnya Pak Ci dengan Tante Marilanya adalah tim formatur. Jadi biarlah main tunjuk aja Pak Ci. Jadi mungkin agak segan kalau kami harus jadi ini, jadi itu mungkin kan.
Jadi Iya. biarlah Pak Ci yang menentukan siapa-siapa yang bisa bergabung sebagai pengurus atau bagaimana lah. Personalnya silakan Pak Ci dan Tante Marila yang mengaturnya. Kami ngikut aja sama seperti Bang Ar. Itu aja Pak Ci. Ya, Itu lebih tahu. betul. Terima kasih. Baik. Ya. Ya. Iyalah. Jadi Ya, boleh. kita Paci akan coba nanti dengan siapa? Dengan kalender, Tante Marila. dengan Kak Ya. Mar untuk merancang-rancang draftnya yang jadi pengurus. Ya. Ya tentu terutama sekali yang sudah ada NPWP ya. Iya betul Pak Ci. Ditambah dengan tadi Ria sama Ita dari kampung. Iya. Mungkin Yandi kali ada juga NPWP. Yandi ikut nggak ya? Yandi malam ini kayaknya nggak ada Pak Ci. Dia Jadi wakil dari sebenarnya dari begini Sinar aja, ada. Pak. Nanti kan MPWP itu kan sebenarnya diperlukan untuk dinotaris saja gitu. Iya memang. Nah, ya. Jadi Iya. yang penting yang 7 orang tadi. Nah, kemudian kan kalau seandainya nanti kita mau buat usaha bisnis gitu. Nah, pengurus itu menunjuk misalnya Nanda untuk bisnis ini. Itu udah cukup, Mak. Jadi sama aja itu sebenarnya. Tapi tidak perlu notaris lagi. Seperti kita mengangkat orang dalam perusahaan gitu. Kayak gitu. Iya, betul. Sama itu. Bidang-bidangnya apa? Bidang Coni misalnya bidang untuk sosial gitu misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi sama aja. Jadi kalau di soal ini enggak masalah kalau misalnya nanti Elan ada MPWP juga mau masuk di situ. Nah, syaratnya di notaris atau Dede atau Lita nggak apa-apa juga dimasukkan di pengurus itu yang ada akte nggak masalah. Tetapi kalau nggak salah itu harus pergi ke notaris di sana, itu kuasanya harus dinotaris di Jakarta di tempat ada KTP kita itu. Ditujukan kepada notaris yang di Pekanbaru. Nanti teknisnya kami akan detailnya kami akan minta kepada notaris setelah nama itu bisa. Nama yang kita usulkan kemarin adalah Yayasan Amal Abdurrahman Kantiroto. Nah, jadi satu aja. Itu dalam waktu 3 minggu itu sudah ada keluar apa namanya itu daftarannya registrasinya dari Kemenkumham itu sudah ada. Tetapi apakah itu nama itu bisa nggak sama dengan nama yang lain? Nah itu kita menunggu 3 minggu. Kalau nggak salah kita sudah 2 minggu yang lalu ya Wan ya. Iya betul Bang. Nah, ya, Bang. Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan sudah ada itu. Bisa apa tidak nama itu. Jika sekiranya tidak bisa nama itu, kita ganti nama yang lain yang mendekati juga ada, ya tidak jauh-jauh lah dari nama datuk dan nenek ini. Tapi notarisnya bilang, kayaknya nama ini memang jarang dilakukan, jarang orang pakai nama ini. Yang kan yang kalau daftar Kemenkumham itu kan nggak boleh sama namanya. Itu aja yang ininya, yang kita tunggu dulu. Nah, setelah kita tunggu nanti, kita harus segera membuat akte notaris itu tadi. Nah, salah satu akte notaris itu syaratnya yang tercantum di akte notaris itu harus yang punya MPWP. Nah, bagi kita yang punya MPWP mau dimanapun boleh-boleh aja. Nanti teknis, salah satu teknis untuk karena kita berjauhan. Nah, kalau bisa pulang sih alhamdulillah banget sih. Ya, sambil jalan-jalan kan. Nah, kalau nggak bisa pulang, salah satu yang kemarin yang syarat waktu saya ketaluk ke notarisnya itu, dia bilangnya surat kuasanya itu harus di notaris di tempat KTP-nya di mana gitu. Itu. Nah, nanti kami pertegas lagi nanti. Kalau memang bisa begitu, kami mengharapkan sebanyak mungkin yang kita punya MPWP itu nggak apa-apa. Ada di dalam itu dicatat aja sebagai pendiri kah misalnya atau sebagai pengurus kah misalnya begitu. Jadi kami harapkan kalau seperti tadi kayak si si Ita yang dari kampung ya pegawai negeri Kak Coni silakan nggak apa-apa juga sama-sama kita ke kampung kan boleh juga nanti atau mana tahu nanti notaris itu mau di Pekanbaru Iwan ya kan kita asisten notaris bisa nanti ke Pekanbaru aja dia kan itu biasanya kalau akte itu kan tidak mesti lengkap dulu yang penting kan kita tanda tangan di draft dia gitu loh. Bisa kumpul Pekanbaru semua gitu. Sekalian silaturahmi juga kan gitu. Bisa juga kita atur nanti gitu. Yang penting sekarang kita nunggu nama dulu. Setelah nunggu nama itu kita masuk ke step berikutnya nanti kita sampaikan lagi kepada kita. Nah, tapi kalau memang belum bisa di Zoom ya kami minta juga ada respon juga di di WA group gitu.
Iya, betul. Agar kita tahu juga mungkin ada yang terlupakan oleh kami yang dipercaya saat ini sementara ini. Nanti kita saling mengisi lah di situ. Itu aja dari Ambo, lagi dari saya. Ini kalau Ambo tuh sama artinya saya yang belum orang Jogja nggak tahu. Terbiasa nih pakai bahasa kampung ya. Ya Uti ya sama Ajeng Tahu yang belum Bang, tahu. tahu. Tahu ya? Tahu. Sony yang nggak tahu Ambo itu apa Sony? Orang Malaysia, orang nggak tahu itu. Jadi Tony, Ya, Mak. tolong Ya, Mak. dikasih tahu ke kakak, ke adik-adik, Insyaallah. si dengan Ya. si Hen. Kebetulan si Ya. Hen kan ada. Tolong diberitahukan itu hasil Insyaallah. SPIKO malam itu. Oh ya. Ya, Mak. Jadi perwakilan kita yang tidak hadir malam ini adalah perwakilan dari ETIUS. Nanti biar biarlah saya menyampaikan nanti bagaimana. Insya Allah tidak ada yang keberatan itu. Tapi Coni menyampaikan kepada keluarganya seperti itu, ya kan? Kemudian kalau Herlan kan sudah itu, yang ada juga sudah. Ini bukan masalah persetujuan. Ini bukan masalah persetujuan, tapi masalah mengikuti gitu. Seperti tadi yang dikatakan Mas Sabar tadi, kita aset yayasan itu kan sudah ada nih, ada apa namanya itu tanah di dekat surau, dekat surau Sungai Potai, kemudian tanah lagi di Kelok Tigo bekas sawah, kemudian ada lagi ruko di Gunung Kesiangan dulu itu, karena di situ akan dibangun taman jalur itu semua. Dari jaraknya kira-kira di tempat sekarang ini ke dekat tadi Pasar Lumpur itu kira-kira nggak sampai 1 kilo dari tempat lokasi sekarang ini. Di Kota Taluk juga, di tengah kota itu sekarang. Dari tempatnya ruko yang akan dibangun 4x12 ya, 4x12 meter ya Mak? Iya, 4x12. Alhamdulillah. Sebenarnya kan 2 rukonya Mak, di sawah 1 sama Gunung Kesiangan, tapi cuma dapat 1 ya? Di sawah tuh kita nggak ada suratnya sama sekali ya. Oh gitu ya. Nggak ketemu suratnya. Ya alhamdulillah lah kalau gitu kan sudah ada juga. Tapi kalau di namanya. sawah itu kan memang nggak ikut yang di situ kan, yang akan ada penggantian itu kan hanya di Gunung Kesiangan. Iya betul. Di sawah kan nggak ikut terbakar. Ya, Jadi boleh juga tuh ICR mengingatkan ya, kita coba cari informasi lah. Kalau lokasinya Mama tahu persis di sudut itu dulu, di sudut jalan ke sawah itu. Ya kami berapa kali di situ dulu tuh Mak, waktu ketek-ketek di bawah Datuk kan di Gunung Kesiangan tuh kan disewakan dulu. Awak kan biasanya ke sawah tuh aja rumah Datuk diajak. Kalau kami ke Toluak ikut inyo gitu. Di pinggir Bona mah, di pinggir paling pinggir kalau nggak salah. Jadi mungkin Ar akan lakukan dulu kalau si Ar sempat balik ke Talu atau si Iwan, coba mampir dulu di situ. Ada orang tinggal nggak di situ? Yalah banyak situ Mak, lebih pandai lah rami nah, situ. Artinya yang punya bapak dulu, yang punya datua di tempat itu, mungkin bisa ngobrol-ngobrol lah. Gitu kan dengan orang itu kan. Iya. Terus surenya wadah punya. Iya. Oke, coba nanti Mak. Iya. Iyalah. Oke, saya rasa tidak ada lagi ya. Sementara sudah tadi kita ada bisa simpulkan bersama-sama. Nanti rekaman kita juga punya rekaman. Bisa kita dengarkan lagi nanti. Kalau bisa nanti saya share di YouTube pakai ya, karena kalau share di rekaman kan susah ya, karena terlalu besar, ada sekitar berapa jam ini. Kemudian terima kasih banyak kepada Mak Sabar. Teh Marila sudah ini ya, sudah keluar ya. Teh Marila tadi juga kepada Iwan, Aryananda, Herlan, Rino yang dari kampung, Coni dari Pekanbaru, Dede yang dari Depok, Armelita Lita dari Depok juga, si Yusti Jogja, Ajeng juga Jogja. Ajeng yang nggak ngomong ya, tapi nggak apa-apa lah, Yusti sudah mungkin ya. Eko dari Pekanbaru, Ayang dari Depok. Itulah pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kita semua keluarga besar Abdul Rahman yang telah hadir pada malam hari ini. Ini langkah awal kita, mudah-mudahan langkah baik kita ini yang disampaikan oleh Mamanda Sabarudin tadi dan Etek Marila bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama hendaknya sampai akhir hayat kita, siapapun nanti yang akan melanjutkannya dari keluarga kita.
Itulah niat baik kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.